Oke, kita coba mulai aja kali ya. Karena takut nanti waktunya sudah banyak habis untuk menunggu teman-teman kita. Jadi biar sambil berjalan saja karena memang nanti ada video untuk ininya ya, dokumentasi. Oke, sebelumnya apa kabar semua? Udah lama kita nggak ini ya Google Meet. Karena sebelumnya saya ada kendala di kampus dan juga tempat kerja. Jadi juga sakit gitu ya. Jadi sempat beberapa minggu atau beberapa bulan ini tidak itu ya Google Meet kayak gitu. Bentar, ini ada yang masuk. Ini gak dijawab nih. Semuanya pada sakit kah bagaimana? Oke. Oke, baik. Sip. Boleh dibisupkan ya. Sorry, Galuh Fajar. Oke, hari ini tuh sesuai dengan judul. Sebetulnya saya pengen coba untuk membahas tentang web design. Jadi ya karena sekarang tuh udah banyak banget yang nanyain pembuatan web gitu ya. Dari kemarin kan baru belajar HTML kayak gitu, dan juga part CSS kan belum selesai semua tuh videonya. Cuman kalau yang sering ngikutin Google Meet sebelumnya mungkin udah ini ya, udah paham beberapa styling di dalam CSS. Sebetulnya ada banyak sekali styling di dalam CSS, namun memang tidak semuanya juga kita gunakan dalam saat pembuatan desain web. Jadi hari ini saya coba untuk bahas dulu pembuatan desain webnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja. Oke, jadi base dari yang akan saya bahas itu core-nya adalah tentang Flexbox, dimana ini adalah salah satu properti CSS baru ya. Jadi baru keluar, bukan baru keluar banget, tapi maksudnya ya dia salah satu yang terbaru karena dulu belum ada, ini baru dikeluarin kayak gitu. Nah, guys, ada Bang Dani. Tumben lagi, udah lama ya kita nggak ketemu. Oke, jadi saya coba untuk share screen dulu. Izin untuk share screen. Mana tadi window saya mas? Kelihatan ya? Seharusnya sih kelihatan. Oke, kelihatan. Di sini saya ada coba buat satu folder kosong, literally kosong untuk desain web kali ini. Jadi kita coba untuk implementasi dari materi kita tentang HTML hingga styling. Saya lupa sebetulnya stylingnya kita sudah sampai mana, cuman nggak apa-apa, saya coba untuk start untuk web design saja dulu. Jadi yang pasti sangat kita butuhkan adalah index.html ya. Jadi ini sudah harus kalau misalnya emang teman-teman mau mendesain sebuah web, karena memang web browser itu lebih familiar dengan index.html. Jadi silahkan buat untuk endpointnya adalah index.html terlebih dahulu. Dan juga kita buat stylingnya menggunakan style.css. Ini dua yang penting. And then coba tambah lagi satu, misal asset. Boleh asset atau image lah. Kalau saya pakainya image saja. Folder ya, ini folder bukan file. Jadi tolong pahami tentang perbedaan antara folder dan juga file, directory dan file. Oke, lanjut. Untuk yang index kayak biasa kita bikin dulu struktur dasarnya ya. Kalau dulu saya ajarinya adalah tahan shift and then angka 1. Nah, nanti kan muncul tanda seru seperti ini, di enter saja. Jadi ini adalah ini ya, kerangka dasar atau struktur dasar HTML. Nah, ini kita udah pernah belajar di awal-awal banget. Ada kelas informatika kita belajarnya HTML dulu kan. And then mungkin saya udah pernah ajarin untuk link CSS eksternal. Jadi gunakan ini ya, link and then .2 CSS. Jadi tinggal di enter aja untuk yang Visual Studio Code. Atau untuk teman-teman yang tidak menggunakan Visual Studio Code, boleh di copy aja ini, diikutin aja gitu ya. Link rel style sheet href style.css. Oke. Terus selanjutnya baru kita ini berarti dia sudah terhubung ya. Pastikan dia sudah terhubung, karena kalau misalnya ini namanya berbeda dia tidak terhubung gitu. Nah, di sini yang pertama kali harus kita buat adalah kita mau bikin web seperti apa. Nah,
Jadi sebelum kita terjun langsung ke pembuatan desain web, ya kita harus tahu dulu tujuan kita tuh mau bikin web seperti apa. Nah di sini saya coba untuk cari dulu sebentar. Mungkin kita coba untuk buat kalau desain web yang kayak gini mungkin Web3 School kali ya. Saya ada coba buka inian Web3 School di sini di Windows saya. Jadi kalau misalnya nggak kelihatan, ya kalian boleh silakan coba cek. Ini saya coba buka, kirimin link dari Web3 School. Jadi coba kita clone ya. Jadi clone-nya juga tidak menggunakan baru pertama kali. Oke, galuh aja. Jadi kita cara belajarnya kayak gitu galuh. Jadi kita pakainya Zoom lagi, Google Meet, sorry. Ya kalau yang lain mungkin udah sering ikut sih. Oke, jadi back to code lagi ya. Saya udah kirimin link dari Web3 School, boleh kalian buka. Jadi kita coba untuk bikin konsepnya sama kayak gitu. Namun kita tidak menggunakan framework dulu ya. Kita pakainya adalah startnya itu menggunakan HTML dan juga CSS saja dulu. Oke, kita coba open code. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat navbar ya. Jadi kita harus buat yang namanya navbar. Saya coba bagi ya navbar. Terus di sini ada konten lah ya, atau main konten. Terus juga ada footer. Nah mungkin nanti ya kita tidak akan habis bahas semuanya di satu sesi gitu ya. Mungkin nanti kita coba lanjutkan. Jatuh bentar. Kita lanjutkan lagi di meeting setelah ini gitu ya. Saya minum dulu. Ya silakan teman-teman, prepare. Siapkan dulu bahan dan juga ininya. Ini teman-teman kita yang baru masuk. Halo Alimah, sama siapa tadi yang baru masuk? Aduh, Nurhal, ya itulah. Kemal Husni, ya. Silakan disiapkan dulu. Ada folder, image, ada index, ada style. Nah kalau di Web3 School saya coba ambil logonya Web3 School kalau gitu ya. Coba saya opening dulu link, saya inspect saja atau cari saja logonya ya. Logo Web3 School. Ini dia. Oke, saya coba download. Kalau udah di download pastikan ntar dimasukin di ini ya, image punya folder itu. Ini saya remove background dulu. Wait, mana ini? Oke. Nah, sudah. Ini saya coba rename ya, logo saja buat, atau logonya ini ya. Jadi ini ada logo Web3 School yang nanti kita gunakan untuk di bagian navbar, karena ternyata di bagian navbarnya Web3 School itu dia mencantumkan logo. Oke, ada lagi yang baru masuk. Oke, silakan ya yang baru masuk untuk prepare dulu untuk bikin file dan juga folder, aset yang diperlukan kayak gitu. Kalau saya ada logo, index, dan style. Stylenya masih kosong, kita coba untuk bikin bener-bener dari nol supaya kalian paham proses dari pembuatan setiap konten gitu ya. Kalau di sini kita di meeting pertama ini berarti kita belajar untuk bikin navbar dulu, baru nanti kita bikin kontennya ya. Kalau konten sebenarnya bebas. Saya mungkin nggak terlalu miripin dengan Web3 School, karena Web3 School punya itu panjang sekali ya, karena dia kan materi ya. Jadi kita coba untuk bikin konten kita sendiri nanti. Agus Aditya. Oke, kalau sudah, baru kita coba untuk implementasikan konsep daripada semantik yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi ya sebenarnya kita bisa langsung aja pakai nav kayak gini untuk bikin navbar, atau kalian boleh taruh dia di dalam header, ya bebas lah mau kayak gimana konsep pembuatannya kayak gitu. Kalau misalnya saya di sini saya coba bikin header, terus H1 di sini mungkin tidak diperlukan, kita butuhnya di sini adalah logo ya.
Tapi saya coba untuk tutup dia dengan kelas logo kayak gini, and then taruh image, src, terus nav di sini berarti kita butuh A ya. Mungkin saya pakainya list saja, berarti listnya A kayak gini. Terus kalau di Web3 School itu dia ada beberapa. Nah ini mungkin nanti agak sedikit berbeda ya, cuman konsepnya mirip saja saya buat. Saya bikin 4 kalau gitu. Yang pertama itu ada tutorials. Tutorials. Apa tuh? Tutorials. Saya catat saja deh. Masih banget dengan Oke, boleh. Dicatat nggak apa-apa. Sebenarnya sih kalau bisa sekalian ini apa namanya? Praktek, cuman nggak apa-apa kalau memang mau dicatat. Exercises and then certificates gitu ya. Oke, dan yang terakhir adalah services. Nah ini saya ngambil ininya dari Web3 School ya. Jadi ini untuk yang bagian nav-nya saya pakainya ul. Terus di sini dia ada button search gitu ya. Saya coba lihat di sini ternyata dia dalam satu nav, berarti saya coba taruh di sini saja. Tapi dia bukan boleh sih berupa link kayak gini nggak apa-apa, tapi dia pakainya search kayak gini. And then di nav-nya kita keluar lagi di bagian satu lagi nih apa ya, kita bikinnya kelas kelas login deh. Kelas login. Kalau di sini dia ada job, ya kita tidak harus sama persis, yang penting kan konsepnya sama. Terus di situ dia ada bikin button. Kita bisa pakai. Wah, saya dibantu oleh Visual Studio Code ya, menggunakan dibantu oleh black box. Katanya apa nih, location.ref, tapi kita nggak pakai itu. Ini juga kita nggak pakai. Saya coba komen saja, siapa tahu nanti kita pakai. Tapi saya di sini yang pasti adalah pakai button. Buttonnya di sini tuh ada sign up, and then yang kedua itu adalah login. Log. Kayak gitu. Nah ini untuk bagian navbar. Jadi nanti how it looks like, kita coba open in default browser. Nah seperti ini. Nah untuk gambarnya jangan lupa untuk di ini ya, src-nya diisi di mana kalian taruh si ininya. Bentar, saya catat. Boleh. Ini saya coba bentar, saya share-nya ke all aja kalau gitu, entire screen. Nah ini supaya kelihatan kalau saya sedang membuka sesuatu seperti itu. Nah jadi nanti how it looks like this gitu ya. Nah untuk gambarnya jangan lupa di src-nya kita isikan direktorinya ada di mana, kita taruh dia ada di image ya, berarti image logo. Nah baru nanti dia akan muncul di sini, harusnya muncul. Kalau nggak muncul ada yang salah nanti. Kita cek lagi. Nah muncul ya, pastikan muncul. Kalau nggak muncul pasti ada yang salah, gitu aja sih. Kita coba cek lagi. Nah ini untuk code-nya boleh silahkan diikuti, boleh silahkan dicatat teman-teman. Saya kasih waktu 1 menit. Saya minum dulu soalnya. Kita belajar strukturnya dulu ya, baru habis ini kita desain. Boleh di screenshot, nanti saya kirim sih. Kenapa tuh? Ada yang bilang scroll ke atas bang. Yang mana? Ini nggak usah. Ini mah nggak usah. Yang perlu dicatat sebetulnya dari header sampai sini saja. Kalau untuk bagian ini saya kirimin aja deh. Itu ya, harus di kalian copy. Yang apa namanya, isi daripada struktur itu nanti kan tinggal pakai ini aja, shortcut, jadi nggak perlu repot. Ya kenapa? Nur 5 Al-Mukarram. Baik. Ini dia angkat tangan. Tidak mau nanya. Kalau mau nanya,
Kalau mananya di ini nggak apa-apa, di apa kolom chat masih dibaca kok. Bang Dani masih ada nggak? Masih stay atau udah keluar? Kena deh. Udah keluar. Oh enggak deh. Biasanya Bang Dani bakalan bantu nih kalau misalnya ada yang ini. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu ya. Mana tadi? Ini adalah tampilan awalnya. Jadi setelah sudah dari sini, barulah kita harus membuat styling ya. Makanya sebetulnya playlist di YouTube channel saya tentang CSS itu belum lengkap. Sebetulnya agak sulit juga kita langsung ke sini. Cuman berhubung udah banyak yang nanya, kita coba gas aja dulu. Sekalian untuk latihan gitu ya, teman-teman sebelum tahu materi kan baru nanti belajar lagi. Oke, yang perlu kita lakukan itu adalah apa ya? Saya mikir dulu nih. Headernya ini berarti selector ya. Kita udah pernah belajar tentang selector itu seperti apa. Jadi kita coba untuk manipulasi dulu nih. Di sini ada header, ada logo, ya kan? Oke, yang paling penting biasanya yang saya lakukan adalah bodinya saya panggil terus saya kasih margin 0. Kita udah pernah belajar margin apa belum ya? Saya lupa deh. Terus padding 0. Kalau nggak tahu apa itu margin, apa itu padding, jadi gini. Setiap konten di dalam sebuah HTML itu memiliki kayak apa ya, bisa dibilang batasan tertentunya. Nah, kalau antara konten si ini, misal gambar ini dengan kotak layar kita, screen, ini ada nih kayak gini. Itu ada yang namanya margin. Nah, space ini semua itu dinamakan margin. Nih, yang dari sini ke sini itu namanya margin. Kalau nggak kelihatan, yang ini nih. Yang ini namanya margin. Gitu. Nah, padding itu si konten terhadap border. Border itu di mana? Sebetulnya bisa kita aktifkan gitu ya. Misal saya panggil di sini image, terus saya pengen pakein border gitu ya. Jadi border, misal 1 pixel solid black gitu ya. Jadi kelihatan ada bordernya. Nah, nanti dia akan muncul border. Nah, ini namanya border. Nah, ini tadi saya udah bikin margin paddingnya kan 0, makanya dia dempet. Nah, jadi antara border keluar itu namanya margin. Nih, space ini margin. Tapi antara border ke dalam itu namanya adalah padding. Kayak gitu. Ya, jadi itu adalah perbedaan margin dan padding. Makanya di sini saya bikin margin 0, padding 0, nanti dia akan dempet gitu ke sini nih. Set tuh dempet. Ya kan? Itu yang biasanya pertama kali akan saya lakukan. Marginnya saya bikin 0, paddingnya saya bikin 0. Oke, reset lagi. Terus apalagi yang harus kita lakukan adalah melakukan, oh iya, ini si image-nya perlu kita kecilin gitu ya. Jadi kita pertama kali lakukan, yang harus kita lakukan adalah panggil saja header, terus kita panggil kelas logo. Boleh kalian panggil selector image, terus kita ganti width-nya misal 100 pixel untuk cek berapa kecil. Oke, segitu ya. Buka di browser pakai extension open in browser atau open in browser. Jadi kalau misalnya pakai live server sebetulnya enak, tapi saya nggak pakai live server karena saya mager aja sih. Pakainya open in browser aja supaya kita bisa tahu juga before and afternya. Kalau pakai live server kan dia langsung ke reload gitu. Takutnya ntar nggak keburu ngeliat before afternya, jadi nggak tahu gitu apa yang berubah. Kayaknya pakainya open in browser. Kayak gitu, Bang Dani. Karena screen recordnya nggak materi yang ini, soalnya aku mau masuk lab dulu, takut tinggal materi juga sini. Boleh. Nanti saya ada recordnya kok, jadi nanti bisa ditonton lagi kayak gitu. Cara agar bisa buka browsernya gimana, Mas? Cara agar bisa buka browsernya itu adalah sebetulnya ada banyak cara, Bang Galuh. Kalau saya itu pakai extension, ya. Ini kalau di Visual Studio Code itu ada extensionnya. Jadi kita pakainya open in browser namanya. Ya, Bang Galuh, ini boleh silakan di open. Ntar lu, ini ada yang maksud. Jadi nih, open in browser. Nanti kalau misalnya Bang Galuh udah download Visual Studio Code, silahkan di-install saja. Tapi kalau memang tidak mau, boleh juga dengan cara membuka foldernya gitu. Bang Galuh ada foldernya di mana?
Saya coba cek di sini. Kalau saya tadi ditaruhnya di sini nih. Ada nih. Nah, ini folder yang saya taruh. Jadi web design. Terus saya buka indeksnya. Kalau emang nggak mau pakai open in default browser atau open in browser, ini tinggal di double klik aja Bang Galuh. Double klik, nah dia akan sama tuh munculnya. Kalau ekstensi sebetulnya hanya mempermudah saja, tapi secara manual pun ada caranya gitu. Jadi tidak perlu pakai ekstensi pun nggak apa-apa. Dan sudah download dan install. Ya udah, nanti tinggal buka aja menu ini Bang Galuh. Ekstensi ini yang dia ada kotak-kotak kayak gini, atau Ctrl Shift X. Ctrl Shift X. Nah, dia akan ke ekstensi. Mau sih Ctrl Shift. Mungkin saya nggak bisa kali kalau di sini. Ctrl Shift X. Iya, Ctrl. Oh alah. Mungkin pakai Alt. Oh nggak bisa, ya udah. Pokoknya ke inilah, nih yang kotak-kotak ini yang extension. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana tadi? Gain sequence. Ya, di sini saya ubah gambarnya itu sebesar segitu gitu ya. Sebenarnya bisa menggunakan presentase saja. Jadi kalau misalnya kita pakainya kayak gini, dia akan ikut kecil saat kita zoom, scroll up, scroll down. Tapi ya kalau kita pakai presentase bisa nggak ya? 20%. Nah, dia harusnya steady. Kalau pakai presentase dia harusnya steady. Jadi kayaknya lebih bagus pakai itu aja deh. Pixel saja dah, biar dia ngikutin gitu ya. Jadi kalau dia 100% seperti ini, 25% seperti ini, 200% seperti ini. Ya, pakai pixel aja berarti. Kalau di Web3 School dia kayaknya agak lebih kecil deh. Jadi mungkin kita kasihnya sekitar 60 saja. Ya, ini memang tergantung kalian juga ya, tergantung rasa saja. Nah, sudah seperti ini sudah bagus, udah mantep. Nah, baru kita lanjutkan lagi kita cek lagi di sini ada header nav fully. Nah, yang kedua kita harus lakukan adalah matikan dulu list stylenya. Ya, jadi ada header nav fully. Nah, kita matikan list style berarti harus di LI ya, di list gitu ya. Boleh dimatikan supaya dia seperti ini. Setelah itu yang perlu kita lakukan, kita ubah displaynya jadi flex. Kita coba cek apa yang terjadi. Set. Yang bisa ya. Flex direction yang kita coba jadikan row, apakah mau atau saya salah tempat? Kayaknya saya salah tempat gitu ya. Yang perlu diberikan display itu adalah ul-nya berarti. Sorry ya, saya juga kadang suka lupa salah. Nah, seperti itu. Terus karena ini masih kelihatan berantakan, mungkin kita matikan dulu untuk bagian ininya ya, hyperlinknya. Jadi text decorationnya kita matikan. Ntar hasilnya jadi seperti ini. Ada yang masuk sebentar. Ada yang bisa bantu, sudah install external open in browser tapi di folder size indexnya masih 0 KB. Oh berarti itu belum di save Bang. Coba dicek deh, itu belum di save biasanya. Oke. Jadi yang barusan saya lakukan adalah saya panggil image di header, di selector header ya. Di dalam selector header itu ada div class logo, dan di dalam div class logo itu ada image. Saya kecilkan widthnya jadi 60 pixel. Terus di header nav ul atau di bagian unordered listnya itu saya berikan display flex dan flex directionnya row. Kenapa? Karena saya pengen bikin dia jadi row baris gitu ya. Kalau untuk menggunakan flexbox seperti ini namanya flexbox ya. Jadi flexbox kayak gini, itu wajib kita inisialisasi displaynya dulu, baru bisa kita panggil flexboxnya. Kayak flex direction, flex ya banyak lah. Flex apa lagi ya? Flex flow, flex wrap, justify content, online item dan sebagainya. Ada yang nanya kayaknya. Ada yang nanya? Nggak ada. Ya, boleh silahkan dibuat dulu. Nih saya coba kasih unjuk. Berarti ada display flex. Ini yang baru yang kita pelajari ya. Flex direction.
Dan baru masuk lagi. Bang Dani minta tolong ya kalau ada yang masuk nanti diinin lagi. Di ACC aja. Ambil sebagai rekan penyelenggara. Terima kasih Bang Dani. Oke, kita lanjut lagi. Terus di header nav only atau di bagian list itu saya matikan list style-nya. Menggunakan list style none, fungsinya apa? Supaya dia jadi tidak ada titik-titiknya. Karena kita menggunakan unordered list ya. Ya, kemarin kita udah belajar. Terus di bagian hyperlink ya. Jadi kan ini dia berupa hyperlink nih. Ya, dia berupa hyperlink, makanya saya matikan text decoration-nya. Yang itu adanya di bawah sini nih. Nih, garis bawah, underline ya. Udah, baru kita coba cek lagi. Nah, setelah itu apa lagi yang perlu kita lakukan? Berikan ini ya, kayak margin left sekitar 20 pixel. Supaya apa? Supaya dia ada space. Di ininya, lilinya. ALT. Nah, ini dia. Set. Nah, kayak gitu. Jadi nanti dia ada space kayak gini. Kan kayak kalau misalnya dia literally deket-deket gitu ya, dempet, takutnya ribet gitu, kita mau ngekliknya yang mana kan gitu. Nah, ini nanti dia sudah seperti ini, barulah kita berikan lagi, kita panggil lagi header. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kita ingin buat dia satu line kayak gitu. Kita gunakan ini aja, display flex. Flex directionnya row. Mau nggak? Nah, ini ada satu line. Jadi kita buat seperti ini. And then kita coba untuk berikan karena di sini header divs-nya ini kayak gini. Kita buat 2 tempat. Jadi saya pengen bikin kelas di sini, mungkin kelas container. Di sini berarti kelas main container. Ini untuk button saya taruhnya di main container. Saya taruh di atas ya. Set kayak gini. Oke, yang ini berarti kita X and then seperti ini. Oke. Baru mendokumen with prettier. Bagus nggak jadinya? Oke lah ya. Ini saya pakainya prettier ya. Jadi dia lebih rapi juga sih jadinya. Udah lah. Itu jangan pakai itu kalau gitu. Ini saya coba tab. Ini kayak gini. Container next this logo next punya ini punya. Sorry ya, saya harus benerin dulu nih biar dia rapi gitu. Dah kayak gini ya. Jadi ada 2 div lagi. Fungsinya adalah supaya kita pisah gitu, kita pisah. Nah, nanti di div-nya ini kita panggil. Bentar, saya mikir dulu. Display flex row kan berarti ada 2. Terus kita bikin lagi display header. Karena ada 2. Iya benar, kita kasih justify content. Kayaknya space around. Coba kita coba cek jadinya gimana. Ini besar. Terus evenly. Karena dia ganti ini kah? Ganti bentar. Kenapa dia jadi besar sekali? Ini di sini saya panggil scanner handles. Gak ada hubungan siapa sih? Bentar. Kenapa logonya jadi sangat besar gitu ya? Di sini sementara coba saya sambil kayak gini. Logonya jadi kecil. Ya, kira-kira ada yang ini nggak? Nggak ada. Kita coba berpikir dulu ya. Atau nggak usah dipakein ini lagi div lagi. Kalau nggak dipakein div, ntar dia jadinya jadi berantakan. Karena tadi display itu ya. Kayaknya kita salah di struktur deh. Karena saya pengennya gitu memang. Set. Di sini oke sih. Dia sudah, tetapi pengennya tuh
between, gimana kalau between kayak gini oke sih ya. Jadi pakai space between aja kalau memang yang tadi agak kurang ini ya. Sebetulnya tuh tadinya pengennya bikin 2 gitu ya, jadi div 1 div 2. Terus kan nanti dia ini secara struktur aja ya, jadi kan ada 2 kotak dimana di sini div ya harusnya setengah harusnya bisa kayak gitu. Cuman ini kita coba bikin kayak gini ya. Ya tetap konsepnya harusnya sama dengan yang di Wetri School. Oke, setelah itu, nah ini udah benar untuk bagian headernya. Kita coba untuk benerin dulu si color A-nya ya. Jadi colornya kalau di Wetri School dia warnanya hitam ya. Kita pakai aja black. And then kalau kalian ikutin iya sebenarnya ini boleh kita taruh di ini aja. Kita taruh di bagian header saja. Jadi kalau kalian ikutin playlist kita tentang CSS, kita bisa pakai konsep inherit ya di dalam CSS atau pewarisan, dimana sebetulnya A itu tidak mewarisi sifat warna gitu ya. Warna itu kalau di A nggak ada ininya kayak dia nggak mewarisi sifat warna gitu. Jadi kita perlu untuk inisialisasi bahwa dia harus mewarisi warna gitulah. Ada yang masuk lagi. Oh dia keluar, masuk keluar. Kita lanjut lagi kalau gitu ya. Sorry, ini saya salah belum makan jadi agak sedikit pusing. Ntar saya minum dulu. Boleh silakan dicatat dulu deh. Oke, kalau sudah selesai, wah saya sebenarnya penasaran. Ini seharusnya bisa dibagi ya. Jadi ada dibagi dua div. Terus iya sih seharusnya bisa. Cuma nanti deh selesai kita desain dulu aja. Nah untuk tutorial exercise certificate dan services ini kita coba inisialisasi dulu font family-nya. Kalau saya lebih suka sebetulnya pakainya itu adalah Arial gitu ya, karena dia elegan aja gitu. Set, nah kayak gini. And then di dalam satu div harusnya di dalam satu div kan navpool link kita coba untuk nggak usah deh, dia steady di situ aja. And then kita coba untuk berikan apa lagi, kotak boleh deh, kita kasih kotak deh. Kita kasih kotak di headernya, berarti kita kasih background colornya berarti green ya. Dia green tuh apa nih, kita coba cek dulu ya. Di sini harusnya putih, logonya harusnya putih nih, biar asik gitu ya. Cuman kalau diganti color to image mau nggak? Bisa nggak sih yang white gitu? Bisa nggak sih? Harusnya bisa sih. ngide ya kan. Kita coba untuk ambil logo putihnya aja kalau gitu. Coba saya cari dulu sebentar ya. Putih. Oh enggak ada nggak ora ono. Oh kalau gitu nggak apa-apa deh. Background colornya kita bikin aja hitam. Putih nggak apa-apa. Background colornya tetap putih. Tapi background color si ininya aja white. Background colornya white. Background color si bodinya aja kita ubah jadi hijau, green. Nanti dia kayak gini. Terus kita harus lakukan apa lagi? Kita harus melakukan, oh iya ini untuk justify align itemnya. Mungkin kalau center oke sih. Set. Nah dia ada di tengah ya. Ini dia udah di tengah semua. Terus yang perlu kita lakukan adalah melakukan ininya. Ya ada yang lagi. Logo saya nggak muncul. Coba lihat di SRC-nya. Di SRC-nya sudah ada atau belum? Coba lihat di bagian gambarnya sudah ada atau belum. Itu perlu diperhatikan ya. Nih, SRC yang ini udah benar atau belum? Pastikan sama dengan nama directory dan juga nama file. Oke, coba silakan disamain dulu. Sorry nih, saya ada yang chat bentar. No.
Oh iya, kita break dulu kali ya sebentar, 10 menit karena azan. Oh ya, enggak, tadi coba ngetes dong. Sorry. Oke, kita lihat aja dulu sambil nunggu rekamannya nanti, letternya aku Google Meet dan sesuai. Oke, apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebenarnya tinggal 1 menit lagi istirahatnya, tapi apa-apa kita coba lanjut dulu untuk desain buatnya ya. Tadi saya cuma nyoba aja gitu. Ada beberapa yang pengen saya coba, cuman ternyata masih gagal. Nanti mungkin saya coba untuk cari solusinya seperti apa agar bisa dilakukan seperti itu gitu ya. Jadi ini adalah hasil untuk jadinya seperti ini gitu ya. Mungkin kita coba untuk edit dulu untuk desain dulu ya. Jadi untuk si search sama si sign up and then loginnya kita coba edit dulu. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita cari dulu nih untuk si search-nya. Nah kalau si search-nya sendiri itu berarti kita bikin kelas aja sendiri, kelas search seperti search. Supaya apa? Supaya nggak repot kita yang ininya. Nah nanti di sinilah baru kita panggil header navkulia titik search kayak gini. Pastikan dia tidak ada space di antara A dan juga titik search. Kenapa? Karena dia adalah bagian daripada si hyperlink. Jadi tidak boleh diberikan spasi. Karena kalau spasi itu artinya adalah sesuatu yang di dalamnya. Kayak contoh header, di dalamnya ada nav gitu ya. Header, di dalamnya ada nav. And then di dalam nav ada ul. Di dalam nav ada ul. Di dalam ul ada li. Di dalam ul ada li. Di dalam li ada a. Nah, kalau misalnya tidak di dalamnya, pastikan tidak ada spasi gitu ya. Nah, karena itu akan mempengaruhi dari desain kalian sendiri. Nah, di sini kita pengen bikin seperti ini. Si search-nya itu jadi ada kotak, terus dia rounded kayak gitu. Dia seperti panjang lah ininya untuk search. Kita coba lihat ya search button. Itu biasanya dia seperti inilah. Kita coba lihat. Ini kayak gini lah ya. Ini kayak gini. Kita pengen bikin seperti ini. Cuman memang nanti silakan nanti tinggal ditambahkan saja image ya logo icon si ini nih. Apa namanya? Ini ada yang masuk apa? Icon ini apa sih namanya nih? Kaca pembesar ya, icon itulah untuk supaya dia terlihat seperti ini nih. Kan ini bagus nih. Nah, jadi nanti kita coba untuk buat seperti itu. Berarti yang perlu kita lakukan adalah kita panggil dulu mungkin kita coba buat dulu width-nya apakah bisa ya, background color dulu ya, background color. Di sini saya coba pakainya adalah black saja. Oke, kita coba cek apakah bisa black. And then kita coba kasih sorry, kita kasih ini aja langsung border saja, border. Bordernya itu kita kasih misal 1 pixel solid black gitu ya. Bordernya kita kasih 1 pixel solid black. And then mungkin kita kasih width-nya itu misal 100. Jangan 100 gitu ya, 20 pixel saja. Gitu. Jadi nanti untuk di bagian search up-nya dia seperti ini. Oke, dia nggak mau. Kalau misalnya high-nya bisa nggak? 20 pixel lah. Harusnya nggak mau juga. Saya sudah tahu dia nggak mau, tapi saya pengen coba tes. Ini ada yang bergabung lagi. Siapa ini? Loh, mana orang? Ya, oke. Lupakan. Kita lanjut lagi. Kenapa dia tidak mau? Karena kita belum ubah display-nya. Inline block. Ini ada yang join. Oke, kita coba cek sekarang udah bisa belum? Ada 20 pixel deh segitu doang ya. Berarti kita butuh tambahkan lagi lah ya sekitar 50 pixel. Kalau untuk tingginya sih seharusnya nggak masalah. Tingginya berarti sekitar
40 pixel, panjangnya sekitar 100 pixel. Coba cek ya. Nah, kayak gini. Dia sudah seperti ini. Kita apa lagi yang perlu kita lakukan? Atau kita coba biar nggak repot si A-nya ini, kita ganti saja jadi button deh, biar nggak repot nih. Ada repot, ini jadi search. Ya ini sama aja sih. Kita ubah dia jadi search seperti ini, ya. Nyamain kakak-kakaknya. Ini. Terus baru kita ubah background colornya jadi lebih enak kayak gitu ya. Ini button. Tidak perlu, berarti ini button saja. Sini kita tinggal kasih saja background colornya. Background colornya jadi misalnya abu-abu tuh grey ya. Just stay. And then bordernya jadi non. Bordernya kita nonin dulu biar kita cek seperti apa hasilnya. Kalau kita ubah di bagian widthnya seperti apa jadinya. 100 pixel. Nah ini untuk widthnya sudah berubah 100 pixel. Tingginya kita kasih aja sekitar 40 pixel lah ya. Set 40 pixel terlalu besar ya. Besaran nggak ya? Besar 30 pixel. 30 pixel. Nah ini kita coba untuk buat kenapa dia tidak steady? Oke, berarti kita kasih di bagian Navul ya. Navul di sini flex direction low, line item center. Ini set. Jadi nanti dia tetap lurus ya. Jadi satu line. Terus yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengganti color. Color fungsinya apa? Biar teksnya berubah, guys. Jadi teksnya yang ada di sini, yang search ini berubah jadi warna putih. Terus yang perlu kita lakukan adalah berikan border radius. Border radius sebanyak 100% supaya dia jadi bulat. Bulatnya jelek lagi. Jangan 50% sama aja 30, 20% ya. Bulatnya aneh sih. Oke, ini bulatnya jelek ya. Bulat jelek. Roundednya gimana ya? Kita bikin rounded supaya dia roundednya bagus. Kalau bisa dikasih banget, kayaknya ada yang komen. Kenapa tuh? Kayaknya gara-gara button punya ini deh. Pakai pixel, iya kah? Berapa pixel tuh kira-kira? 360. Bulat dong deh. Pixel. Ngetes doang ini man. Oh iya, thank you Bang Dani. Bang Dani ini penyelamat kalau udah lagi bingung ya. Oke, dia sudah jadi seperti ini ya. Jadi dia lebih kayak ya lebih bagus aja gitu ya. Jadi tadinya tidak seperti ini, dia jadi lebih mantap. Nah nanti sebetulnya fungsinya adalah input gitu ya. Button di sini adalah fungsinya input. Jadi lebih cocok kalian gunakan input. Cuman di sini kan kita baru tampilan. Jadi nanti di next meeting, entah meeting yang keberapa, baru kita akan bikin menggunakan input. Bentar minum dulu. Oke, ini udah hampir mau jadi ya. Border tadi sekarang bordernya kita ganti karena kita nggak pakai background color karena kita pengen pakai border saja. Jadi kita pakainya border seperti ini, 1 pixel solid gray. Nah ini yang kita pengen, jadinya dia akan seperti ini. Terus kita ganti colornya tadi, yang tadinya white jadi hitam lagi. Set. Nah kan kita pengen kayak gini kan. Ini background colornya kayak warna abu-abu ya. Background colornya nggak warna abu-abu ya. Aman ya? Ya oke lah ya. Nah nanti nih kalau mau diperbesar, diperpanjang ya silahkan lah ya. Berarti kita kalau ingin memperpanjang berarti di sumbu horizontal atau sumbu X. Berarti kita gunakan yang width-nya. Misal saya panjangkan jadi 200 gitu ya. Nah, nanti dia panjangnya kayak segini. Kalau mau bikin si teksnya ada di kiri ya tinggal panggil aja text align left gitu ya. Set. Mau ya. Text align left. Atau ya bolehlah kalian nanti mau pakainya seperti apa. Mungkin ini 150 saja.
150 sah gitu. And then kita lakukan hal yang sama untuk si sign out dan juga login button ya. Jadi kita tinggal panggil saja. Ini untuk yang header nav only button teman-teman. Jadi kita coba lanjut lagi untuk yang si button, tinggal dikit ya. Kita tinggal panggil aja header, terus login, kelas login ya. Kalau kelas itu tandanya dengan menggunakan titik, kelas login dengan button seperti itu. Karena dia dua-duanya sama dan juga kita pengen bikin mirip gitu ya, berarti kita tinggal bikin ininya aja. Mungkin di sini nanti deh kita coba bikin ininya dulu. Jadi saya bikin sama ya, pakai border radius lagi ya. Border radius sudah pasti ya. Ini kita bikin 360 pixel. Kalau degrees bisa nggak ya kira-kira ya? Derajat kan. Terus bordernya kita kasih 1 pixel solid gray juga. Terus kita cek dulu. Bisa jadi seperti ini. Baru ya kita miripin aja sih, tinggal ambil aja. Paste, copy, paste. Nah ini kita kasih sekitar 50 saja. Terus kayak gini. Terus kurang gini. And then background, kalau di sini dia pakai background color, berarti dia nggak pakai border, tapi pakai background color green. Udah deh, bordernya kasih none, border none, gitu deh. Color kita ubah warna teks jadi white, jadinya seperti ini. Terus misal kita ingin kasih ke sebelah supaya dia tidak terlalu dempet, kita kasih aja margin right sebesar 20 pixel misal. Jadi nanti dia ada kayak space di situ. Cuman ya boleh lah seperti ini ya. Jadi dia tidak dempet untuk sign up dan login, atau mungkin 10 saja supaya dia tidak terlalu ini. And then misal dia kita ubah jadi kalau misalnya hijau tuh gimana ya? Tengok di sini dia warnanya steady hijau, kalau di sini dia warnanya dari putih ke hijau. Kalau login katanya dari putih ke hijau. Saya ngambil konsepnya sama ya. Jadi ini saya kasih kelas login misal. Jadi di sini saya bikin header. Berarti ini button untuk yang jangan keseluruhan. Ini sign up. Kelas sign up gitu ya. Di sini saya kasih titik sign up. Jadi yang ini nggak berubah. Saya copy saja ke bawah. Login. Namun menggunakan background colornya adalah white, tapi nggak white banget gitu. Ambil segini. Sebetulnya warnanya tuh dia condong ke hijau sih. Jadi nanti dia di sini apa nih? Ini dia warnanya condong ke sini. Jadi color di sini itu jadinya adalah black gitu. And then saat hover, berarti header login button dia berubah. Di sini saya panggil hovernya ya, berarti ya hover. Dan sini kita kasih background color jadinya green kalau yang login ya. Terus kita kasih transition is in out 0.5 atau 3 lah. Ini saya kasih juga transisi untuk backnya kayak gini, supaya dia kalau kita kayak gini pastikan colornya jadi putih biar dia kelihatan kayak gini, kayak gitu. Nah ya, jadi dia ada kayak sedikit animasi lah ya. Kalau untuk yang sign up nggak usah, karena di contohnya seperti itu. Gitu dia. Setelah ada beberapa yang perlu saya tambahkan, namun mungkin nanti saya coba cari tahu dulu, karena sebelumnya saya belum riset bagaimana untuk membuat yang ini ya. Jadi saya perlu riset lagi
mungkin nanti lah ya kita bahas lagi. Jadi ini untuk bagian navbarnya dulu ya. Ini ada PR saya untuk membuat hover bagian button dan juga ya kalau yang ini misal kalau yang search button ini boleh kita ganti jadi ini ya. Jadi kita panggilnya itu adalah kursornya itu adalah text. Jadi harusnya teks bro. Ini gini. Jadi dia kursornya kursor teks. Kalau ini pointer. Nah, logo image berarti kursornya adalah kursor pointer. Jadi nanti dia pointer tuh yang kayak jadi tangan tunjuk gitu. Ini kan belum pointer, kita refresh. Nah, jadi pointer teks. Ini juga jadi pointer ya. Button. Di sini saya bikin kursor pointer. Bisa enter kursor pointer. Nah, ini refresh set teks pointer. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi itu dia untuk navigation barnya. Ya, walaupun masih belum semuanya, ini masih kurang deh. Nanti saya coba cari lagi ininya ya. Biar kita tambahin lagi untuk desain web bagian navnya. Terus nanti kita lanjut lagi berarti di bagian desain konten footer untuk yang terakhir kayak gitu. Kira-kira ada pertanyaan? Background color transparan. Apanya tuh? Yang ini kah? Yang ini ya? Yang button nih. Background color transparan gitu. Oh iya, thank you Bang Dani. Jadi kata Bang Dani ini ditambahin background color transparan untuk yang bagian buttonnya ya teman-teman. Jadi silahkan ditambahkan saja. Anyway nanti code-nya saya kirimin kok, tenang aja. Ya jadi walaupun saya agak cepet ngejelasinnya, tapi nanti code-nya akan saya kirim khusus untuk yang join di grup ya. Jadi nggak yang di luar kayak gitu. Jadi saya share-nya selalu di grup materi, bukan di YouTube-nya gitu. Walaupun nanti ada dokumentasi ya. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan silahkan ditanyakan. Karena nanti kalau ada miskonsepsi biar tidak biar tidak salah terus jadinya. Kalau tidak ada, saya coba untuk ini dulu deh. Oke, hentikan presentasi.